Ngopi dulu supaya nggak ngantuk. Kenapa harus ngopi? Karena ngomongnya soal politik, berat. Ya. Hadir bersama dengan saya Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU untuk Provinsi Kalimantan Tengah, siapa tidak kenal, tapi saya kenalin lagi, Pak Sasriyadi. Beda sekali ya, tidak kenal. Saya tidak kenal, Pak Sasriyadi. 20 menit waktunya cukup ya Pak? Ya kita cukup. Oh, kita Saya cukup. menyesuaikan. Okay. Oh, kita menyesuaikan aja. Tema besarnya KPU Kalteng dan Pilkada Barito Utara. Setelah diskualifikasi, lalu apa lagi? Gitu ya. Waduh, ngomongnya udah kayak berita olahraga aja. Oke, pertanyaan pembuka untuk Pak Ketua. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan untuk Barito Utara melakukan pemungutan suara ulang, update informasi yang terjadi di sana apa hingga hari ini? Saya bicara sejarah dulu ya. Oh, sejarah dulu. Panjang. Oh iya, sejarah panjang-panjang. Jadi Pilkada serentak itu 27 November 2024. Lalu kemudian hasilnya itu ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara. Kemudian sesuai dengan ketentuannya kan hasilnya itu digugat oleh salah satu paslon. Ya, salah satu paslon. Lalu hasil gugatan dari paslon itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka diputuskanlah untuk pemungutan suara ulang di 2 TPS di Barito Utara. Nah, lalu kemudian setelah pemungutan suara ulang di 2 TPS itu ditetapkan kembali hasilnya oleh KPU Kabupaten Barito Utara. Baik. Dan hasil penetapan dari KPU itu kemudian digugat lagi oleh salah satu paslon dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan kedua pasangan calon. Baik. Dan memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang selama 90 hari sejak dibacakan putusan tersebut tanggal 14 Mei. Berarti ini endingnya nanti 90 harinya itu 14 Agustus gitu. Juni, Juli, Agustus, 3 bulan. 3 bulan, 90 hari. Baik. Begitu panjang perjalanannya sampai kemudian harus pemungutan suara ulang begitu ya. Jadi sampai 14 Agustus 2025 silahkan 2 paslon yang sekarang ada untuk karena ini kan gini, pemungutan suara ulang ini beberapa tahapan itu diulang semua, termasuk pencalonan, kecuali pemungutan tetap milih ya tetap. Nah, yang diulang itu termasuk pencalonan, kampanye juga. Jadi kemarin sudah ditetapkan dari proses pencalonan itu tanggal 16 Juni kemarin ditetapkan pasangan calon itu ada 2. Baik. Ada 2 pasangan calon. Dan kemudian kampanye dilaksanakan selama 45 hari sampai H-3 sebelum pemungutan suara nanti itu ada masa tenang. Kemudian yang pasti, yang wajib diketahui oleh pemilih di Barito Utara ini, nanti pemungutan suara itu tanggal 6 Agustus 2025 dari pukul 7 sampai pukul 13.00. Ikut nyoblos kan nanti? Oh, tidak tentunya karena kita bukan warga domisili, betul. Berarti Pak Ketua, 2 paslon ini dengan pengusung partai politik yang sama? Saya tidak membanding-bandingkan dengan yang sebelumnya ya. Tapi yang pasti semua partai politik yang menjadi peserta pemilu di 2024 dan mempunyai menjadi peserta pemilu di Barito Utara itu punya hak untuk mengajukan pasangan. Baik, catat ya masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turang, Barito Utara, 6 Agustus 2025 datang ke TPS gitu ya. Jadi sekarang Pak Ketua KPU bolak-balik Barut seberapa sering? Saya tidak secara fisik saya tidak harus memantau. Betul. Karena tugas kami KPU itu KSA. Koordinasi, supervisi, asistensi. Oke, jadi dalam 1 bulan tapi ada kesana untuk mantau untuk 3 bulan ke depan ini? Beberapa anggota ya. Saya belum kesana ya. Saya hanya monitor lewat kadang-kadang Zoom, kadang-kadang per telepon juga. Semua sudah artinya tidak ada hal yang krusial atau jadi kendala atau apa? Sejauh ini dilaporkan. Kalau bicara masalah pemilu atau pilkada, semua yang dihadapi KPU itu sebenarnya kendala semua, krusial semua. Krusial semua. Tugasnya kita. Apa itu? Contoh gini ya, kami harus berhitung waktu nih dalam rangka untuk persiapan logistik
pada tanggal supaya logistik ini nanti sudah tersedia di tanggal 6 Agustus nanti. Sebelum itu sudah harus ready. Harus ready. Kami harus sudah buat timeline dan sekarang ini kan sedang persiapan juga untuk pengadaan logistik. Karena tahapannya panjang nih logistik nih. Contoh surat suara ya. Surat suara bikin kontrak dulu nih dengan penyedia. Sebelum itu udah buat desain surat suara seperti apa. Kemudian memvalidasi surat suara, di-approve sama paslon dan sebagainya. Lalu mengulang lagi beberapa tahapan-tahapan yang tidak gampang, rumit ya. Baik, tapi sedikit banyak itu sudah sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh KPU ya? Iya, sejauh ini semuanya berjalan normal dan kita ya gotong royong lah bantu KPU Barut. Artinya KPU juga bertindak cepat untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi hasil keputusan MK tersebut. Betul. Ya kita harus cepat karena pekerjaan KPU itu kan dibatasi oleh deadline ya. Semua harus selesai di waktunya. Dan yang pasti target kita itu H-3 pemungutan suara itu logistik itu sudah siap semua di Barut. Baik. Pengepakan, pengesetan dan sebagainya sudah ada dalam kotak, jadi tinggal didistribusikan saja ke TPS-TPS. Kalau kita lihat informasi di media sosial, informasi di media massa, mungkin banyak juga update-update terkait dengan kesiapan pelaksanaan PSU di Barito Utara. Tapi mungkin ada yang jadi perhatian KPU gitu, menurut kacamata KPU. Bagaimana masyarakat di sana menghadapi kesiapan ini? Biasa aja atau ada dinamika politiknya atau seperti apa? Kalau dinamika di masyarakat, saya tidak begitu memantau, memperhatikan, atau ada yang melaporkan gitu nggak? Kita sih lebih fokusnya kepada penyelenggara saja. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yang kita stressing selalu kepada teman-teman di KPU Barito Utara itu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, laksanakan itu sebaik-baiknya. Yang penting KPU memastikan masyarakat pemilih kasih suaranya gitu ya, berjalan jujur, adil dan juga bebas praktek politik uang gitu. Karena itu yang jadi persoalan yang kemarin sampai terangkat sehingga harus PSU lagi. Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar? Persiapan pasti sudah. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terulang gitu. Apa yang jadi kekhawatiran? Sebenarnya hidup kami penyelenggara ini selalu khawatir sebenarnya. Jadi nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, semua kami khawatirkan. Jadi kewaspadaan gitu ya? Iya, jadi dengan meragukan bahwa ini nanti benar apa tidak, maka kami harus betul-betul kerja serius gitu. Jadi recheck lagi, benar apa tidak. Karena harapannya begitu pencoblosan nanti dilakukan di 6 Agustus, itu udah tidak akan berujung ke meja hijau lagi gitu ya? Ya itu kita serahkan kepada kebijaksanaan peserta pemilu lah nanti. Yang pasti kita harapkan dari sisi penyelenggaraan, tugas kita selaku pelayan ya, penyelenggara pemilu, melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, tugas kita dalam rangka itu udah benar. Ada yang jadi hal untuk edukasi untuk masyarakat di sana nggak lewat peran KPU? Ya, yang pasti kita selalu mensosialisasikan ya dalam semua kesempatan. Baik itu di deklarasi kampanye maupun sosialisasi yang lainnya, bahwa 3 hal itu menjadi penekanan kita: money politik, menolak money politik, kemudian hoax dan isu sara. Nah, 3 hal itu yang selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ya kita tahu lah kalau hal-hal itu mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, semuanya nanti pilihan masyarakat itu menjadi tidak orisinil nanti. Artinya semua tahapan kembali diulang dari awal ya Pak Ketua ya? Semua, kecuali pemutakhiran data pemilih. Tapi semua dari awal ya, sampai kemudian kertas suara pun harus di-approve dulu, di-ACC dulu. Ada yang kayaknya miss atau ini akan tertolak, ada nggak di titik mana? Tadi sudah di-approve nih, kertas suara sudah di-approve sama paslon ya? Iya. Untuk foto-foto segala macam? Iya, sudah. Ini masih proses. Masih proses. Jadi setelah di approval-nya dari paslon dan sebagian dari LO-nya lah biasanya kan, ini baru kita ajukan ke penyedia suara nanti dicetak dummy, kemudian dicek kalau sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh KPU, baru itu cetak sejumlah kebutuhan. Melipat
kertas surat suara lagi, Sortir, mensortir, lipat. itu mengerahkan orang lagi. Betul. Mengerahkan orang lagi. Pusing-pusing deh ketua KPU ngurusinnya, mengkoordinasikan. Ya. Tapi tadi kan tugas KPU provinsi KSA ya Pak ya. Ya. Tidak langsung terjun untuk menangani, lebih ke Tapi beban kabupaten. pikirannya juga sama. Oke. Kira-kira tidur berapa jam tuh Pak? Kalau itu sih nggak jelas. Kita nggak punya pola tidur yang jelas gitu. Jadi tidak ada lagi acuan kesehatan 8 jam sehari itu udah enggak ya? Iya. Baik. Semoga kesehatan yang menyesuaikan dengan kita. Oke, baik. Pak Ketua, nanti kita ngobrolnya kita lanjut lagi. Ada banyak hal yang kita ingin edukasi untuk masyarakat pemilih di sana supaya lebih meningkatkan kepeduliannya lah untuk menjelang Pesta Demokrasi 6 Agustus 2025 sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Ya, kalau bicara pesta demokrasi itu tidak hanya sekedar pasangan calon, tidak cuma sekedar komisi pemilihan umum, tapi ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya untuk membantu mensukseskan. Tadi sebelum kita break, Ketua KPU Bung Sasriadi bilang bahwa ada yang ikut terlibat untuk pelipatan dan penyortiran, gitu ya Ketua ya. Iya. Bahkan untuk pengawasan juga dilibatkan tuh. Ada banyak unsur yang dibentuk. Iya. PPK, PPS, KPPS. Apa kabar itu? Pakai PPS, PPK sebelumnya atau gimana? Iya, kemarin sudah dibentuk dan sudah dilantik oleh KPU Kabupaten Barito Utara untuk PPK dan PPS. Mekanisme rekrutmennya tetap rekrutmen. Tetap rekrutmen? Iya, tapi ada evaluasi. Baik, berarti ada banyak kemungkinan bahwa orang-orang baru gitu yang kemudian terlibat sebagai PPK betul. PPS. Ada orang baru dan sebagainya. Itu kalau untuk PPK itu sendiri sekitar 45 orang atau 72 orang lah ya, petugas di kecamatan ya. 72 orang itu termasuk tim di sekretariatnya. Kemudian, nah itu untuk 9 kecamatan di Barito Utara. Kemudian untuk PPS-nya itu ada 618 orang beserta sekretariatnya di 103 desa di Barito Utara. Nah ini yang banyak ini Mbak, nanti di KPPS. Jadi untuk pilkada ini, PSU di Barito Utara ini ada 270 TPS. Satu TPS itu ada 9 orang nanti yang bekerja di situ. Baik. 7 orang itu KPPS, 2 orang itu petugas ketertibannya. Jadi melibatkan sekitar 3.120 orang nanti. Itu hanya petugas di KPPS. Iya, Pak Yan. Oke. Jadi ini karena ini tentu KPU tidak mungkin kerja sendiri ya tanpa dukungan pemerintah daerah, baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan, desa maupun tingkat RT RW. Iya, karena perhatian masyarakat di Kalimantan Tengah di tanggal 6 Agustus nanti pasti akan ke situ. Betul. Dan KPU juga pasti Kalimantan Tengah aja. Iya. Indonesia nanti yang akan lihat itu. Karena pemungutan suara ulang setelah semua bekerja gitu ya. Di Barito Utara ini tercatat ada 114.980 pemilih. Iya, betul. Itu kalau tingkat partisipasi yang kemarin tinggi? Oh, saya lupa persis ya. Tapi rata-rata itu sekitar kisarannya 80-an persen. Udah di atas 70 ya? Iya, di atas 70%. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa ada banyak sekali pihak yang terlibat gitu. Sekarang tahapannya pun sudah mulai berjalan sesuai dengan timeline gitu ya. Sesuai dengan jadwal. Oke, jadi sekarang ini yang dilakukan di sana adalah para paslon juga mulai bergerak sedemikian masif Kampanye ya. udah jalan ya. Kampanye udah jalan. Kalau lihat wilayah Barito Utara, lihat dari sebaran wilayahnya Pak Ketua, ada daerah kayak yang sulit nggak untuk terjangkau logistik atau semua sudah bisa lewat darat? Oh, dua-duanya darat dan air jalan. Cuman menurut informasi yang kami peroleh sebelumnya itu bahwa semuanya bisa terjangkau dalam waktu 1 hari. Maka kami menegaskan kepada teman-teman di Barito Utara itu H-3 itu udah clear semua persiapan logistiknya, sudah bisa didistribusikan gitu ke PPK. Karena persoalan keamanan juga itu nggak boleh diabaikan gitu ya. Kalau yang menjadi karakteristik pemilih untuk Barito Utara tuh apa sih Pak Ketua melihatnya?
Karena kan kita nih punya banyak kabupaten kota, tentu ada macam-macam nih karakteristik pemilih yang ada di wilayah kita, wilayah barat, wilayah tengah, wilayah barito lah katakan. Iya. Artinya sudah teredukasi politik dengan baik atau seperti apa masyarakat di sana? Ya itu apa namanya, tetap lah itu ya, normal lah seperti biasanya yang ada di wilayah tempat di Kalimantan Tengah. Kalau karakteristik secara spesifik sih saya nggak memahami juga itu, karena saya harus survei dulu Mbak. Kalau itu jadi pengamat politik sama seorang ngomong ya. Riset dulu. Riset ya. Tapi kalau bicara secara kependudukan kita secara global gitu, ya normal aja. Gitu, ya. Artinya kita masyarakat Kalteng tuh bukan kelompok masyarakat yang mudah untuk terpengaruh, mudah untuk ya kita sedapat mungkin ngasih pemahaman kepada masyarakat untuk meluangkan waktunya aja nanti di tanggal 6 itu supaya datang ke TPS secara sukarela ya, dan memberikan hak pilihnya. Iya. Artinya kalau sukarela kan tanpa ada paksaan. Apapun. Ya. Libur hari itu ya? Ya, hari ini diliburkan. Iya, kalau kita lihat juga medsos, teknologi digital sekarang juga penting. Jangan sampai informasi hoax, negatif campaign juga bermunculan gitu ya. Betul. Tapi sepertinya politiknya santun udah di sana. Semoga dan mudah-mudahan. Oke. Yang jadi stressing atau perhatian khusus dari KPU untuk Barito Utara apa? Tidak cuma untuk penyelenggara, untuk masyarakatnya juga. Ya, kita sih menghimbau bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini kan harusnya menjadi pelajaran untuk semua ya. Jadi bukan hanya untuk peserta pemilu atau pilkada, tapi juga bagi masyarakat sebenarnya, bahwa ya money politik itu apapun bentuk dan macamnya ya memang tidak dibenarkan dalam pesta demokrasi. Karena ya kembali lagi, kalau orang menggunakan hak pilihnya berdasarkan atas iming-iming dan janji-janji yang sifatnya money politik itu, pilihan masyarakat itu menjadi tidak orisinil gitu. Jadi rasionalismenya itu jadi nggak jalan gitu. Rasional maksudnya gini, dia mau nimbang-nimbang dan memperhitungkan kapasitas dan kapabilitas calonnya nanti yang sekiranya bisa membangun wilayahnya seperti itu. Kira-kira. Karena ketika pilkada serentak di kabupaten, kota dan provinsi Kalimantan Tengah dan juga se-Indonesia, juga KPU juga tidak pernah menyangka berujung akan begini panjang gitu ya. Kita tidak proses dan rangkaiannya sebegini panjang. Nah, lalu bagaimana melakukan sinergitas dengan para pihak yang punya kewenangan juga untuk pelaksanaan pesta demokrasi, katakan Bawaslu. Iya. Seperti apa Pak? Iya. Kolaborasi dari KPU dan Bawaslu dan juga pihak-pihak yang terkait lainnya. Iya. Yang pasti itu hal pertama yang harus kita lakukan, berkoordinasi dengan para pihak, terutama nih pemerintah daerah ya. Karena bagaimanapun dari sisi pendanaan anggaran pilkada itu Pemkab. Ya, pemerintah kabupatennya. Dan karena ini PSU tentu harus ada anggaran lagi. Anggaran lebih lagi, baik-baik. Pihak pemerintah daerah, kemudian pihak TNI, Polri, apalagi Bawaslu, nah itu menjadi partner kerja kita. TNI Polri ini perannya dalam hal pengamanan. Dan sejauh ini untuk komunikasi baik ya? Semuanya berjalan baik dan kami menyampaikan apresiasi juga kepada pemerintah Kabupaten Barito Utara dan ya TNI Polri juga yang selalu mendukung KPU. Baik, ada hal khusus nggak Pak supaya nanti di pemungutan suara ulang ada katakanlah penambahan petugas khusus, pengawasan khusus? Enggak, kalau dari sisi penyelenggara kita udah fix sesuai dengan ketentuan saja. Jadi KPPS, ya di atasnya ada PPS dan kemudian ada PPK. Karena semua mata, nggak cuma mata di Kalteng ya, tapi mata Indonesia juga akan ada di situ. Tapi mungkin bukan cuma di Barito Utara Kalimantan Tengah aja yang PSU lagi ya, ada beberapa wilayah juga di tanah air yang juga menggelar pemungutan suara ulang. Nah, selain kekhawatiran money politik gitu ya, apa yang kemudian harus jadi kepedulian masyarakat pemilih? Karena pemilih ini kan segmentasinya banyak ya Pak Ketua. Pemilih pemula ada, masyarakat yang kata-kata pinggirkan, pemilih wanita khususnya segmentasi khusus, apa yang jadi? Apa ya? Biasanya sosialisasi atau edukasi yang terus dilakukan KPU? Ya, kalau KPU biasanya sih ya memang udah membagi-bagi juga nih segmen
segmen sosialisasinya, sosialisasi misalnya untuk pemilih pemula dan sebagainya. Semua kita libatkan dalam solusi, termasuk tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan sebagainya. Ya harapan kita sosialisasi yang disampaikan, edukasi yang disampaikan oleh KPU ini nanti bisa makin menyebar gitu melalui tokoh-tokoh tersebut. Iya, misalnya tokoh agama menginformasikan ketika ada di rumah ibadah, betul, di komunitasnya masing-masing lah seperti itu. Oke, jadi ketika 6 Agustus nanti pemungutan suara ulang terjadi, lalu tahapan berikutnya itu apa, Pak? Jika mungkin nggak ada kendala nih, udah nih lancar nih, masyarakat menerima, paslon menerima. Jadi pemungutan suara 6 Agustus, kemudian 1 hari berikutnya itu ada rekapitulasi tingkat PPK atau kecamatan, kemudian rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten. Selesai rekapitulasi itu langsung dilaksanakan penetapan hasil. Oh, udah ketahuan ya? Ya, penetapan hasil itu 3 kali 24 jam ada kesempatan bagi pasangan calon untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada gugatan, maka hasilnya KPU setelah menerima BRPK namanya, buku registrasi perkara konstitusi yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi ke KPU RI, kemudian disampaikan KPU Kabupaten Barito Utara, maka KPU bisa menetapkan pasangan calon terpilih. Maksimal 3 hari pasca itu. Oh, baik. Kerja keras dan juga melakukan pengawasan di KPU secara khusus untuk beberapa bulan ke depan untuk wilayah Barito Utara. Tapi apapun yang telah disiapkan, kita harapkan semua berjalan dengan lancar, Pak ya. Di Barito Utara juga damai begitu ya, semua berjalan sesuai dengan time schedule yang telah disiapkan. Tapi sebelum kita menutup perbincangan ini, udah di ujung perbincangan, sudah di pamungkasnya, closing statementnya Pak Ketua, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat pemilih dan juga penyelenggara pemilu? Atau mungkin untuk paslon, silakan. Ada waktu untuk menyampaikan. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat pemilih di Kabupaten Barito Utara untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 6 Agustus tahun 2025 pukul 7 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Datang ke TPS secara sukarela dan gunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan hati nuraninya, dan gunakan hak pilihnya itu dengan cara yang benar. Dan kenapa harus benar? Karena nanti kalau dia tidak benar, meskipun dia milih calon tertentu menjadi tidak sah, nah itu kan nggak benar. Jadi gunakan hak pilihnya secara benar. Gunakan hak pilih secara benar dan datang dengan sukarela, tanpa paksaan. Tanpa paksaan, tanpa ada intimidasi dan seterusnya. Untuk segala sesuatunya sudah tersiapkan dengan baik oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya. Sukses untuk masyarakat Barito Utara dan siapapun nanti yang akan dipilih oleh masyarakat di sana tentunya, Pak ya. Dan untuk KPU jelang 6 Agustus 2025 juga lancar jaya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ketua waktunya. Siap. Di lain kesempatan mungkin ngobrol untuk topik yang berbeda. Saya siap kapanpun. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Salam demokrasi kalau gitu untuk netizen yang nonton kita ya. Salam demokrasi. Iya, sampai jumpa Warta People, Warta Bicara.